Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar Ibrani 12 ayat 24, yaitu apa artinya Yesus adalah perantara perjanjian baru. Kekudusan Allah dan keberdosaan manusia tidak dapat hidup berdampingan, jadi harus ada seorang pengantara untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Ibrani 12 ayat 24 menghadirkan Yesus sebagai perantara perjanjian baru. Dia adalah satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia karena kematian pengorbanannya di kayu salib menghapus tulisan tangan persyaratan menentang kita. Kolose 2 ayat 14. Untuk memahami apa artinya bagi Yesus untuk menengahi perjanjian baru, kita harus menyelidiki arti mediasi Alkitabiah. Perbedaan antara kata Yunani untuk perantara dalam Ibrani 12 ayat 24 adalah campur tangan atau dua pihak untuk memulihkan perdamaian. Kata ini digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan peran Yesus dalam mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan. Rasul Paulus menulis, Allah ada di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka dan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5:19. Iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus yang penuh pengorbanan mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Konsep perantara juga muncul dalam Ibrani 8 ayat yang ke-6 yang mengatakan Yesus telah memperoleh pelayanan yang lebih unggul karena ia juga adalah pengantara antara suatu perjanjian yang lebih utama yang didasarkan atas janji-janji yang lebih utama. Bagian ini membandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Musa menjadi perantara perjanjian lama, tetapi Kristus menjadi perantara suatu perjanjian yang lebih baik, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih utama. Yesus adalah anak Allah yang menjamin penebusan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Perjanjian lama ditetapkan oleh Musa di Gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 3-8, perjanjian ini bersyarat, jika Israel mentaati hukum Allah, Allah akan memberkati mereka. Akan tetapi Israel gagal untuk menegakkan persyaratan hukum dan dibuang. Yeremia 25 8-11 dan 29 ayat yang ke-10. Aku akan menaruh Tauratku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Kristus adalah pengantara perjanjian baru melalui kematian untuk penebusan pelanggaran di bawah perjanjian pertama, sehingga mereka yang dipanggil dapat menerima janji warisan yang kekal. Ibrani 9 ayat 15. Yesus menengahi perjanjian baru melalui kematiannya sebagai korban. Hasilnya adalah pengampunan dosa yang tidak dapat dicapai oleh perjanjian lama. Lihat Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan ke-4. Yesus dapat memasuki tempat kudus surga dengan darahnya untuk menjamin keselamatan bagi umatnya. Ibrani 9 ayat 24-26, pengantara keimamatannya melampaui imamat Lewi yang tidak dapat secara permanen mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Perjanjian baru bukanlah evolusi dari yang lama, tetapi kata terakhir tentang rencana penebusan Allah. Perjanjian lama dan baru dan implikasi dari karya keselamatan Kristus. Mesite. Sebuah mesite, Yeremia menubuatkan perjanjian baru yang digenapi dalam Kristus. Perjanjian ini ditulis di hati kita, bukan di loh batu. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Yesus lebih unggul daripada Musa dan semua imam Lewi, karena dia mempersembahkan korban yang sempurna sekali untuk selamanya. Tidak seperti dalam perjanjian lama yang baru menawarkan penebusan penuh, penebusan batin, dan akses berkelanjutan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki Yesus sebagai pengantara kita dan dapat mendekati Tuhan dengan percaya diri. Melalui Kristus kita dapat mendekat kepada Tuhan, menerima warisan yang tidak tercemar dan yang tidak layu, dan memiliki hubungan dengan Tuhan berdasarkan kasih karunia, bukan hukum. Janji-janji Tuhan digenapi dalam Kristus, mengamankan kerajaan surgawi yang tidak tergoyahkan bagi kita. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Allah. Ibrani 12 ayat 28. Shalom.